I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevina Zelia Putri, selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 8 akan membahas terkait akuntansi aset tetap. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Dwita Mulyawati di sebelah kanan atas saya, dan ada Fani Agustin di sebelah atas kiri saya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Fani Agustin. Kepada Fani Agustin, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kevina telah membuka acara hari ini. Untuk pertama, di sini saya akan mempresentasikan definisi aset tetap. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam suatu uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk persediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sini ada aset tetap secara umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintahan adalah 1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instalasi pemerintahan lainnya. Yang kedua itu ada hak atas tanah tidak termasuk dalam definisi aset tetap, adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintahan seperti bahan dan perlengkapan umum. Yang ketiga yaitu ada klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasar kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut, yaitu ada kesatu ada tanah, yang kedua ada peralatan dan mesin, yang ketiga ada gedung dan bangunan, yang keempat adalah jalan irigasi dan jaringan, yang keempat adalah aset tetap lainnya, yang terakhir yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Yang di sini ada pengakuan aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang satu ada berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga itu ada biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, yang keempat yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual dengan operasi normal atau entitas. Yang terakhir yaitu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kapasitas ini juga biasanya hanya tersedia jika manfaat resiko telah diterima entitas tersebut. Yang terakhir ada pengakuan aset tetap. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bisa terdapat transaksi pertukaran dan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biaya. Dan yang terakhir ada penilaian aset tetap. Aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai biaya, aset tersebut adalah nilai wajar pada suatu aset tersebut yang diperoleh. Di sini saya akan menjelaskan terkait komponen biaya. Komponen biaya biasanya perolehan suatu aset tetap
terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, seperti biaya penginapan tempat, biaya pengiriman awal, terus biaya pemasangan, dan biaya pengoperasionalan seperti arsitek dan insinyur. Penilaian awal aset tetap dibagi menjadi 5, yaitu ada komponen biaya yang terdiri dari biaya persiapan tempat, yang kedua ada biaya pengiriman awal, yang ketiga ada biaya pemasangan, yang keempat ada biaya beroperasionalan seperti arsitek dan insinyur, yang kelima ada biaya konstruksi. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya ada konstruksi dalam pengerjaan. Nah, konstruksi dalam pengerjaan yaitu ketika suatu penanganan aset tetap melebihi atau melewati dari satu periode tahun anggaran, maka dapat dikatakan atau digolongkan dan dilaporkan menjadi konstruksi dalam penanganan sampai konstruksi aset tersebut selesai. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah nomor 8 terkait konstruksi dalam penanganan. Nah, yang artinya perlakuan aset dalam penanganan yang meliputi rincian biaya konstruksi aset tetap ketika sedang penanganan secara swakelola ataupun yang ditangani oleh kontraktor. Ketika penanganan konstruksi sudah selesai, maka perlu untuk segera direklasifikasikan kepada salah satu akun yang sesuai pada pos aset tetap. Yang ketiga yaitu ada pertukaran aset. Yang ketiga ada perolehan secara gabungan. Nah, perolehan secara gabungan yaitu pembagian biaya akan perolehan dari masing-masing aset tetap yang dimiliki secara gabungan ditetapkan dengan membagi harga gabungan aset tetap berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang berhubungan. Yang keempat, ada pertukaran aset. Pertukaran aset dapat dimiliki melalui pertukaran maupun pertukaran sebagian aset tetap yang tidak sama dengan aset lainnya. Ketika suatu aset tetap dapat dimiliki melewati pertukaran dengan aset yang sama, namun suatu aset tetap biasanya juga terlepas saat pertukaran dengan kepemilikan aset yang sama. Ketika saat itu, tidak ada kerugian maupun keuntungan saat berinteraksi dan biaya aset yang baru dimiliki dicatat sebanyak nilai tercatat akan aset yang terlepas. Sehingga nilai wajar akan aset yang dimiliki mampu memberikan bukti akan adanya suatu pengurangan nilai akan aset yang terlepas. Maka dari itu, aset yang terlepas perlu diturun nilai bukukan, serta nilai setelah diturun nilai bukukan menciptakan nilai aset yang dimiliki. Nah, contoh dari pertukaran aset yang sama yaitu seperti pertukaran bangunan, mesin, dan kapal terbang. Nah, jika terdapat aset lainnya ketika pertukaran, misalnya kas maupun kewajiban lainnya, maka menandakan bahwa pos yang ditukarkan tidak memiliki nilai yang sama. Yang terakhir yaitu ada aset donasi. Aset tetap yang didapatkan melalui sumbangan atau donasi perlu dicatat sebesar nilai wajar pada saat didapatkan. Sumbangan aset tetap diartikan sebagai transfer tanpa syarat akan aset tetap ke satu objek. Contohnya, ketika suatu perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimiliki agar digunakan oleh salah satu unit pemerintah tanpa syarat apapun, maka pengalihan aset tetap tersebut sangat tepat apabila didukung dengan adanya bukti akan perpindahan kepemilikan secara hukum. Akan tetapi, perpindahan aset tetap tidak tergolong perolehan aset donasi apabila pemindahan aset tetap tersebut terhubung dengan kewajiban objek lain kepada pemerintah. Contohnya, seperti ketika ada perusahaan swasta membangun aset tetap bagi pemerintah dengan adanya syarat kewajiban kepada pemerintah telah dianggap selesai, maka kepemilikan aset tetap tersebut perlu dilakukan seperti pemilikan aset tetap dengan pertukaran. Namun, ketika pemilikan aset tetap dapat terpenuhi akan kriteria pemilikan aset donasi, maka pemilikan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan operasional. Selanjutnya ada pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal akan suatu aset tetap
dapat memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang, baik itu dalam bentuk kapasitas, mutu, produksi, maupun peningkatan standar kinerja, perlu dicatat dan dinilai aset yang bersangkutan. Dalam kebijakan akuntansi, suatu entitas dan suatu batasan jumlah biaya tertentu dapat diperlukan dalam menentukan apakah pengeluaran harus dikapitalisme atau tidak. Karena hal ini pemerintah sangat bermacam-macam dalam jumlah maupun penggunaan aset tetap. Sehingga batasan akan jumlah suatu biaya kapitalisasi tidak sama. Karena setiap entitas perlu mempertimbangkan kondisi keuangan serta operasionalnya. Lalu, jika batasan jumlah biaya kapitalisasi sudah ada, maka perlu dicatat pada laporan keuangan. Selanjutnya, ada pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Suatu aset tetap dikatakan berdasarkan biaya perolehan aset tetap yang dikurangi setelah akumulasi penyusutan. Jika dapat dinilai kembali, maka aset tetap dapat dikatakan karena penyesuaian akan masing-masing akun aset tetap serta akun ekuitas. Selanjutnya, ada penyusutan. Penyusutan yaitu penyediaan yang sistematis akan nilai suatu aset tetap yang dapat dikurang selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan pada setiap periode dikatakan sebagai pengurang akan nilai tercatat aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional. Karena pada penyesuaian nilai aset tetap dilakukan berdasarkan metode yang sistematis. Metode yang digunakan harus sesuai dengan apa yang diperlukan, sehingga dapat menggambarkan manfaat ekonomi maupun kemungkinan jasa yang akan bergerak ke pemerintah. Karena masa manfaat aset tetap hanya dapat dikurang ketika sudah ditinjau secara periodik dan ketika ada perbedaan besar akan estimasi sebelumnya. Maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang perlu dilakukan penyesuaian. Adapun metode penyusutan yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu suatu metode yang digunakan dalam akuntansi untuk menghitung penyusutan suatu nilai dari sebuah aset. Metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahunnya dan lebih menekankan kepada aspek waktu daripada kegunaannya. Yang kedua ada metode saldo menurun ganda. Nah, metode saldo menurun ganda adalah metode penyusutan yang dipercepat yang dimana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa depresiasi yang dipercepat. Metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan lebih sedikit pada tahun-tahun berikutnya. Yang terakhir adalah metode unit produksi. Metode unit produksi yaitu metode penyusutan yang menghitung beban penyusutan berdasarkan unit produksi yang dihasilkan oleh aset. Metode ini sering dipakai atau digunakan pada aset yang nilai manfaatnya terkait langsung dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan, yang dimana bukan dengan masa manfaat suatu aset. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dwita Mulyawati. Kepada Dwita Mulyawati, saya persilahkan. Selanjutnya adalah penilaian kembali aset tetap. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Laporan keuangan harus menjelaskan mengenai perubahan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh perubahan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpanan dan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpanan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selanjutnya ada akuntansi tanah. Di sini ada akuntansi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah.
Akuntansi tanah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus. Pada prinsipnya, mengikuti ketentuan sama seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap, dan pemerintah juga tidak dibatasi 5 tahun tertentu untuk kepemilikan atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perwakilan Republik Indonesia. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintahan di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perwakilan Republik Indonesia berada. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat di antara hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu. Dan selanjutnya ada aset bersejarah. Aset sejarah tanah tidak mengharuskan pemerintah untuk menyediakan aset bersejarah di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Selanjutnya ada aset infrastruktur. Aset infrastruktur, walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset-aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada contohnya seperti jalan, jembatan, sistem pembangunan, dan sistem komunikasi. Ada beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur, walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan. Aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan. Yang kedua, sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya. Yang ketiga, tidak dapat dipindah-pindahkan. Yang keempat, terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Selanjutnya ada aset militer. Aset militer ini merupakan peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada persyaratan ini. Yang selanjutnya, penggantian dan pelepasan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen diberhentikan penggunaan, tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Selanjutnya adanya pengungkapan. Pengungkapan laporan keuangan harus mengungkapkan masing-masing jenis aset yang tetap sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan mengungkap jenis aset tetap. Adanya dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua, jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, informasi penyusutan. Yang keempat, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kelima, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang keenam, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Yang kedua, adanya laporan keuangan juga harus mengungkapkan yang pertama, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua, kebijakan akuntansi untuk proses yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Yang keempat, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali. Yang kelima, ada hal-hal berikut harus diungkapkan. Yang pertama,
adanya dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. Yang kedua, tanggal efektif penilaian kembali. Yang ketiga, jika ada nama penilaian independen. Yang keempat, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. Yang kelima, nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset yang dimaksud. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan terkait akuntansi aset tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.